Roy Suryo akhirnya ditahan. Hal ini sejalan dengan pemeriksaan sebelumnya, terus kemudian Roy Suryo keluar dari tempat pemeriksaan dengan didorong kursi roda, tapi kok ya bisa-bisanya dia ikut keluar ke dalam acara kopi darat para penggemar Mercedes antik. Saya tidak punya masalah pribadi dengannya, tetapi sepertinya beliau ini mengambil peran yang salah saat beliau ini berpolitik, sehingga terkesan masyarakat ini menganggap dia ini jadi kebal hukum. Dan ini adalah sebuah wake up call bahwa sejatinya tidak ada siapapun yang kebal hukum di negara ini. Dan tidak ada seorang pun yang akan bisa diproses hukum jika ternyata dia tidak bersalah. Halo Sensikers, kembali berjumpa bersama saya Denny Darko. Tidak ada yang namanya misteri, yang ada adalah tanda-tanda yang kita semua coba untuk mengerti. Roy Suryo akhirnya ditahan. Dan saya melihat seandainya dia itu nggak datang touring dan tertawa dalam video yang menjadi viral, mungkin nasibnya akan berbeda. Bagaimana menurut pendapat kalian? Kita akan langsung lihat menggunakan kartu-kartu saya. Saat saya menyambangi kolom komentar dari berita saat Roy Suryo ini ditahan, dan beritanya ini muncul setengah jam sebelumnya, semua orang ini kayak bersyukur, semua orang itu happy. Saya tidak mengerti apakah mereka punya permasalahan pribadi dengan seseorang yang konon keturunan dari keraton, salah satu keraton di Jawa Tengah ini tadi. Tetapi yang pasti, memang sebenarnya orang-orang ini menjadi sangat-sangat geram, terutama saat beliau ini videonya muncul terlihat tertawa padahal mengenakan penyokong leher. Hal ini sejalan dengan pemeriksaan sebelumnya, terus kemudian Roy Suryo keluar dari tempat pemeriksaan dengan didorong kursi roda, terus sejurus kemudian besoknya mengenakan penyangga leher itu tadi. Tapi kok ya bisa-bisanya dia ikut keluar ke dalam acara kopi darat para penggemar Mercedes antik, yang terus kemudian tentu saja menjadikan polemik, dan beliau pun sempat meminta maaf sebenarnya. Tapi ya saya melihat ini Roy Suryo sedang mengetes kesaktiannya. Jadi kayak ngetes jimatnya, masih kuat atau enggak. Ternyata harus ganti dukun ini. Mungkin pesulap merah bisa mengarahkan. Kita akan lihat bahwa Roy Suryo yang memang memulai debut ini sebagai seorang telematika, menguak hal-hal yang viral, ini kita itu bingung sebenarnya beliau ini memang seseorang yang capable di bidangnya atau seseorang yang kontroversial. Hal ini karena tak jarang beliau ini mengomentari banyak kasus-kasus yang menjadi viral dan terus kemudian menguak banyak hal yang ada di belakangnya. Jujur saya tahu tentang metadata pertama kali ya dari beliau ini tadi. Jadi sebenarnya beliau ini juga sangat berjasa. Tapi sayang, ternyata yang membuat dia ngandang ini adalah sesuatu yang juga viral. Videonya saat tertawa di dalam video dokumentasi penggemar Mercedes kuno yang ada di Jakarta ini semakin melegitimasi kegeraman masyarakat akan semua tingkah polanya yang terkesan dan diduga ini jadi seakan-akan itu kebal hukum atau mempermainkannya. Dan banyak sekali komentar orang-orang yang malah kemudian menyalahkan Kepolisian Republik Indonesia kenapa tidak menahan beliau ini. Tapi akhirnya Kepolisian Republik Indonesia mendengarkan keluh kesah dari masyarakat dan dengan alasan ditakutkan nanti akan menghilangkan barang bukti ke depannya dan demi memudahkan penyidikan, maka Roy Suryo akhirnya ditahan. Dan ini tentu saja disambut dengan sukacita oleh segenap rakyat dan bangsa Indonesia. Kalau seandainya dia nggak jadi kader partai politik dan terus kemudian sering sekali sok-sokan mengomentari pemerintah, saya bilang sok-sokan karena kadang komentarnya ini tidak di dalam apa yang menjadi keahliannya, dan seakan-akan hanya asal oposisi beliau ini mengomentari sesuatu. Saya tidak punya masalah pribadi dengannya, tetapi sepertinya beliau ini mengambil peran yang salah saat beliau ini berpolitik, sehingga terkesan masyarakat ini menganggap dia ini jadi kebal hukum. Dan saat video tertawanya menjadi viral, sepertinya akhirnya Kepolisian Republik Indonesia pun merasakan apa yang dirasakan oleh masyarakat dan segera serta-merta langsung menangkapnya. Dan ternyata dugaan masyarakat itu keliru karena Polri yang sekarang itu beda dengan Polri yang dulu. Seperti lagunya Tegar, Kepolisian Republik Indonesia dengan citra yang semakin baik setiap tahunnya ini terus menjaga citra baik mereka. Dan dengan apa yang terjadi dalam kasus yang melibatkan kematian Brigadir Joshua di kediaman Kadif Propam Irjen Sambo X yang sudah dicopot, dan kejadian ini tentu saja masyarakat Indonesia semakin memberikan acungan jempol, kalau bisa empat-empatnya ini diberikan kepada Polri yang sangat mendengarkan
aspirasi dan masukan dari masyarakat dan berusaha menegakkan kebenaran dan keadilan sebaik-baiknya. Apakah parpol yang menaungi Roy Suryo akan diam saja? Saya pikir tidak. Mereka pasti akan turun tangan untuk melobi-lobi, paling tidak ditangguhkan dan sebagainya. Tapi saya lihat kepolisian di sini seperti tadi dibilang ini berbeda, dan apa yang sudah dilakukan ini tidak akan mudah untuk diandu begitu saja. Maka yuk kita akan kawal sehingga apapun yang nanti akan terkuak di dalam pengadilan akan bisa memberikan keadilan yang seadil-adilnya. Dan ini adalah sebuah wake up call bahwa sejatinya tidak ada siapapun yang kebal hukum di negara ini. Dan tidak ada seorang pun yang akan bisa diproses hukum jika ternyata dia tidak bersalah. Maka yuk kita sama-sama memperbaiki semua ini tadi, karena kita tahu bahwa kepolisian Republik Indonesia ini juga dijalankan oleh orang-orang yang sebenarnya mereka adalah ayah kita, paman kita, saudara kita, kakak dan adik kita. Tapi dengan seragam yang mereka kenakan, maka janji Tribrata untuk bisa mengayomi dan melindungi kita, ini harus mereka tetap lakukan. Dan kita di sini harus ikut juga mengawasinya. So, bravo kepada Kepolisian Republik Indonesia atas keadilan sikapnya menahan Roy Suryo di sini. Jika ternyata ada permohonan penangguhan, akankah ini akan terjadi? Kalau melihat bahwa kemarin dia keluar menggunakan kursi roda pakai penyangga leher tapi bisa tertawa happy dan datang ke acara touring Mercedes di tempat yang tentu saja nggak cuma ada di sekitar dekat rumahnya, maka sepertinya kepolisian tidak akan kecolongan dua kali. Dan ini pasti akan jadi satu hal yang sangat sulit untuk dipertimbangkan. Apakah nanti akan bersalah? Saya lihat sih ya akan ditetapkan bersalah dan ada denda yang harus dibayarkan. Tapi kalau sampai di penjara, saya sih melihat masih ada kemungkinan untuk bisa bebas. Karena apa yang akan disangkakan dan didakwakan ini adalah sesuatu yang sangat elastis dan mudah sekali untuk bisa ditinjau dari banyak sisi dalam kacamata hukum nanti. Tapi paling tidak dengan ditahannya beliau ini, maka kita akan tahu bahwa sejatinya seperti tadi saya katakan tidak ada seorang pun yang kebal hukum di Republik ini. Dan sekali lagi, ini adalah hadiah ulang tahun yang terbaik untuk Republik kita, masyarakat, bangsa dan negara kita, bahwa Polri menunjukkan jati dirinya untuk menjaga citranya yang telah baik dan semakin baik. Dan kita tetap menantikan prestasi Polri yang berikutnya. Bagaimana menurut pendapat kalian? Adakah di sini yang malah sedih saat Roy Suryo ditahan? Coba ceritakan bagaimana komentar kalian di bawah sini. Terima kasih atas atensinya dan sampai jumpa di konten yang berikutnya. Salam.